kegiatan penanganan kumuh skala kawasan tahap 1 Kabupaten Gresik, tepatnya berada di kawasan Pulau Pancian dan menjadi kawasan prioritas pertama dalam penanganan kumuh skala kawasan yang ada di Kabupaten Gresik dengan luas 19,49 hektar dan berlokasi di pusat kota juga memiliki banyak potensi. Pada tahun 2019, Kabupaten Gresik mendapatkan program Kotaku skala kawasan berupa pembangunan rumah pompa dengan pendanaan APBN Kotaku untuk mengatasi banjir dan genangan yang ada di kota. Pada tahun 2021 direncanakan penataan kawasan Kota Lama. Dalam penataan kawasan di Kabupaten Gresik diharapkan selesai tahun 2024 dengan memaksimalkan kolaborasi baik dari OPD teknis, CSR maupun masyarakat. Kabupaten Gresik terkait dengan program Kotaku dimulai tahun 2017 dan alhamdulillah untuk skala lingkungan sudah bisa diselesaikan mulai 2017 sampai 2019 kita bisa menyelesaikan 102 hektar dan alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian untuk skala kawasan tahap pertama tahun 2019 sampai 2020 tahap pertama untuk skala kawasan bisa diselesaikan berupa rumah pompa di Pulau Pancian. Untuk rumah pompa di Pulau Pancian alhamdulillah posisi sekarang sudah bisa dimanfaatkan, terbukti pada beberapa waktu yang lalu posisi banjir, hujan deras dengan cepat air yang ada di wilayah Pulau Pancian bisa cepat surut. Nah, untuk tahun 2021 ke 2022, alhamdulillah Kabupaten Gresik mendapat kepercayaan untuk Kotaku skala kawasan tahap 2 berupa peremajaan kawasan, berupa perbaikan drainase, kemudian pedestrian dan penataan kawasan atau wajah kota di 7 ruas jalan. Jalan Syekh Maulana Malik Ibrahim, Jalan Agus Salim, Jalan Ki Haji Zubair, Kramat Langon, AKS Ubun, Basuki Rahmat dan Setiabudi. Dari 7 ruas itu diharapkan bisa diselesaikan selama 2 tahun 2021 sampai 2022 dengan kegiatan multi-dinas. Terkait dengan konsep untuk manfaat dari skala kawasan tahap 2 itu adalah posisi banjir yang ada di kawasan tersebut bisa dituntaskan dengan baik. Kemudian yang kedua, utilitas yang ada di bagian atas bisa diturunkan semua sehingga wajah kota di 7 kawasan tersebut akan semakin baik. Tentunya ini nanti karena konsepnya adalah untuk wisata, diharapkan PAD dari Kabupaten Gresik akan meningkat dan ekonomi kerakyatan yang ada di sana juga meningkat. Ada beberapa konsep untuk wisata yang ada di sana, yaitu ada 5 konsep yang akan kita kembangkan. Pertama adalah konsep untuk wisata religi, di mana di sana ada makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ini nanti akan terintegrasi dengan makam Sunan Giri. Kemudian yang kedua adalah wisata minat khusus. Wisata minat khusus ini ada 5 kawasan: Kampung Arab, Kampung Pecinan, kawasan kolonial, kawasan peranakan, dan kawasan pribumi. Konsepnya yang kita harapkan dari wisata minat khusus ini adalah terintegrasi dengan baik di wilayah-wilayah yang sudah kita lakukan revitalisasi kawasan. Kemudian yang ketiga adalah wisata yang mulai tumbuh adalah wisata alam di kawasan pesisir, dan yang keempat adalah
wisata edukasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah wisata kuliner, di mana banyak makanan khas Gresik yang bisa kita nikmati, dan untuk makanan khas Gresik ini tidak didapatkan di daerah-daerah yang lain. Terkait dengan pengurangan dan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Gresik di tahun 2019 kemarin, kami sudah lakukan dari hasil program-program skala lingkungan atas bantuan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, terhadap skala-skala lingkungan yang telah diintervensi di dalam rangka pengurangan kumuh, telah kami lakukan inovasi kegiatan lomba, yaitu yang kami namakan Lomba Gresik Bisa. Ini kami sinergikan dengan program kegiatan Lomba Lingkungan Gresik Ijo yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sebagai stakeholder, untuk mensinergikan program-program Gresik Ijo dan pengurangan kumuh ini di dalam Lomba Gresik Bisa. Berada di Rumah Pompa Pulau Pancian. Rumah pompa ini berada tepat di tengah saluran primer Trogodendo. Rumah pompa ini jarak kurang lebih sekitar 450 meter dari laut, dari muara. Untuk mengoperasionalkan rumah pompa ini, di sini ada ruangan-ruangan untuk mengoperasionalkan rumah pompa, terdiri dari ruang jaga, ruang genset, sama ruang panel. Di samping itu, mungkin di tahun 2020 kemarin ada pembangunan pompa air, itu masuk wilayah Pulau Pancian juga, dan sekarang sudah selesai, dan dengan adanya pompa air di desa kami sudah tidak banjir, tinggal di sepanjang Jalan Kiai Zubair. Saya Kepala Desa Pulau Pancian, Ahmad Afandi. Kebetulan saya berada di wilayah RT 1 RW 5 Desa Pulau Pancian. Dan ini mungkin saya informasikan sedikit perihal pembangunan yang dikerjakan oleh Kotaku. Ini ada paving, di bawah paving ini ada saluran air, dan pembangunan ini dikerjakan pada tahun 2018. Dan alhamdulillah sampai sekarang pembangunan ini masih terawat dengan baik, karena masyarakat ini saling ikut andil dalam perawatannya. Dan mungkin di belakangnya itu ada tutup saluran, karena saluran ini ada di tengah. Jadi setiap berapa meter kita pakai bak kontrol. Di samping di tengah ini, di kanan kiri juga ada bak kontrol kecil. Ini ukurannya, ini bak kontrol yang di tengah. Jadi di bawahnya ini ada saluran ukurannya 30-120. Dan alhamdulillah dengan adanya pembangunan yang dikerjakan oleh Kotaku di wilayah RT 1 RW 5 Desa Pulau Pancian ini sudah tidak banjir sampai sekarang. Dan mudah-mudahan nantinya bisa dilanjutkan dengan pembangunan yang lain, bukan cuma di wilayah lingkungan.
di lokasi Kampung Kreasi RT 2 RW 7 Kelurahan Situkumpul. Dalam perkembangannya dan awalnya kampung ini adalah termasuk kampung kumuh. Dengan adanya program-program pemerintah untuk pengelolaan sampah, untuk meminimalkan pembuangan sampah, dan warganya yang luar biasa. Karena apa? Ada keinginan untuk berubah. Dan berubah dari kampung yang asalnya kumuh sekarang menjadi kampung yang luar biasa bersihnya. Ini menjadi suatu percontohan nanti ujungnya untuk RT-RT yang lain. Sekarang tambah bukan hanya keinginan, tapi mereka tambah apa warganya? Tambah kreatif, inovasinya luar biasa. Menjadi kampung yang punya inovasi-inovasi, yang juga menjadi jujukan untuk edukasi anak-anak sekolah, untuk cara bertanam, dan di sininya lengkap ada. Mulai dari tanaman sayur sampai tanaman buah-buahan, alhamdulillah. Dan saya selaku Lurah Situkumpul dan warga mewakili warga Situkumpul dengan adanya program Kotaku yang kebetulan dalam rangka pembangunan kawasan kota lama, dan kebetulan Situkumpul dilalui pembangunan irigasi dan paving, pavingisasi. Ini alhamdulillah ini akan mempercantik Situkumpul, dan kami semuanya mendukung program-program seperti ini karena nantinya Kota Gresik akan semakin indah dan semakin bagus dipandang oleh orang-orang yang di luar Gresik. Semoga nantinya Gresik menjadi jujukan kota wisata, baik yang edukasi atau religinya. Dan Situkumpul adalah salah satunya yang menjadi kampung edukasi. Walaupun kelihatannya sempit gangnya, kampungnya kecil, tapi inovasinya luar biasa. Ini kita berdua memang sangat berterima kasih kepada Kotaku karena untuk mendukung program dari wisata skala kawasan yang dicanangkan oleh Kotaku. Kita berbenah diri dan bersiap untuk menyambut atau menyongsong supaya kita lebih siap dalam segi perilaku masyarakat, dan juga dari keindahan kampung yang dulunya kumuh menjadi baik, menjadi lebih indah, dan menjadi destinasi wisata di salah satu Kabupaten Gresik sebagai wisata edukasi. Itu juga dari Kotaku juga karena memang ada program perbaikan infrastruktur di sekitar kampung kita. Syukur alhamdulillah dari partisipasi masyarakat, masyarakat di sini sangat menunjang sekali, dan syukur alhamdulillah pula di tempat kami ini ternyata menjadi kawasan kampung kreasi. Itu masyarakat sangat antusias untuk bekerja sama. Saya sebagai kepala lembaga di sini, saya nggak bosan-bosannya memberi wawasan, memberi edukasi, dan saya sebagai kepala lembaga di sini, saya syukur alhamdulillah divisi-divisi yang telah kami bentuk itu sudah berjalan apa yang mereka kami tugaskan. Memang ada beberapa konsep dari Kotaku yang selanjutnya yaitu tentang sapi perah, juga sedang akan kita kerjakan untuk tahun depan sistemnya sapi perah sebagai edukasi juga apabila ada kunjungan di sini. Selain itu juga pengembangan di kopi sampah, yang dimana kopi sampah itu bisa memberdayakan beberapa rekan Karang Taruna sehingga timbul unit-unit usaha yang lain. Harapan kami semua dari Kampung Kreasi untuk program-program Kotaku, kita tetap bisa bersinergi dan bisa tetap saling koordinasi sehingga saya bisa menyinkronkan antara program Kotaku dengan masyarakat di kampung ini. Dalam penataan kawasan Kota Lama dilakukan sinergi antara BKM dengan kelompok sadar wisata yang ada di wilayah desa kelurahan masing-masing, terutama untuk perekonomian masyarakat sekitar melalui kampung-kampung atau desa-desa wisata yang ada di sekitar.
Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada PUPR, Kementerian PUPR, dan yang kedua kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur yang sudah mensupport kegiatan Kotaku baik skala lingkungan maupun skala kawasan, baik yang tahap pertama maupun tahap kedua. Semoga kegiatan yang kita laksanakan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.